Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fazar Sumantri, selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati. Di sini saya dan rekan saya, Mahanani Mukti, akan mempresentasikan mengenai pengolahan data akuntansi pada klinik Jakarta Skin Center menggunakan ABSS Primer V20. Di sini tuh yang pertama ada latar belakang masalah. Jadi, sistem informasi akuntansi itu merupakan faktor penting di setiap perusahaan, baik perusahaan besar, menengah, ataupun kecil. Tujuannya pun sama untuk menyajikan suatu laporan keuangan pada periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan atau melihat suatu kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi. Ini tuh ditujukan untuk peningkatan produktivitas dan juga daya saing setiap perusahaan. Di sini pengolahan data akuntansi yang sudah memakai sistem biasanya itu perusahaan besar dan juga perusahaan menengah. Namun terkadang untuk perusahaan menengah dan juga kecil masih banyak yang menggunakan media buku sebagai pencatatan data masuk, data keluar, dan juga stok barang. Dan juga untuk kalkulator masih digunakan sebagai alat hitung untuk penjualan produknya. Jadi di sini klinik Jakarta Skin Center ini kalau untuk pembuatan laporan sangat membutuhkan waktu yang lama untuk memvalidasi keakuratannya. Dan juga untuk keamanannya sendiri di sini masih sangat rentan. Jadi kami memanfaatkan pengolahan data akuntansi ABSS ini sebagai alternatif untuk pemecah masalah yang terjadi di klinik Jakarta Skin Center ini. Selanjutnya itu ada kajian teori. Apa sih konsep dasar akuntansi itu? Ialah hal-hal dasar yang membangun informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mempelajari bagaimana pengolahan data keuangan secara benar. Selanjutnya ada siklus akuntansi, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama nih, tahap pencatatan transaksi. Biasanya ini adalah identifikasi suatu kejadian yang berupa transaksi yang ada di dalam laporan keuangan. Contohnya ini seperti ada pembentukan dan juga penerimaan bukti transaksi, lalu ada pencatatan ke dalam jurnal, lalu ada memposting ke dalam buku besar. Yang kedua ada tahap pencatatan penyesuaian. Di sini tuh terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, ataupun kertas kerja. Yang terakhir ada tahap pelaporan. Di sini biasanya ada laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan juga ada jurnal pembalik. Selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan. Di sini tuh ada 3. Yang pertama itu ada perusahaan jasa. Perusahaan ini tuh biasanya menghasilkan jasa, bukan barang untuk dijual kepada pelanggan. Contohnya seperti Jasa Marga, Gojek, dan juga Grab. Yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan ini biasanya membeli barang kepada supplier dan nantinya akan dijual kepada pelanggan. Contohnya itu seperti Transmart, Indomaret, Alfamart, dan juga Alfamidi. Lalu yang ketiga itu di sini ada perusahaan manufaktur. Biasanya perusahaan ini tuh membeli bahan baku yang nantinya akan diolah sama mereka sendiri menjadi barang jadi. Selanjutnya ada tools aplikasi, yaitu ada sejarah ABSS Primer. ABSS itu adalah Asian Business Software Solution, di mana sebelumnya ini disebut dengan nama Mayo. Namun pada tahun 2018, khususnya di daerah Asia Selatan, ini berubah nama menjadi ABSS. Untuk fiturnya sendiri masih menggunakan yang lama, tidak ada perubahan sama sekali. Biasanya untuk ABSS ini biasanya digunakan oleh perusahaan menengah maupun perusahaan kecil karena sangat user friendly atau mudah digunakan dan juga tampilan menu dan modulnya ini sangat sederhana dan sangat mudah dipahami. Dan lagi untuk ABSS ini bisa digunakan secara offline ataupun online. Selanjutnya di sini tuh ada tools aplikasi, itu ada pengenalan fitur ABSS Primer V20. Yang pertama itu ada account, biasanya itu sering banget digunain sama bagian keuangan. Di sini ada account list, biasanya untuk melihat, menambahkan, mengubah, ataupun menghapus daftar akun-akun perusahaan. Lalu ada record journal entry untuk menambahkan transaksi-transaksi ke dalam jurnal umum. Ada transaction journal, ini untuk melihat transaksi di dalam jurnal. Selanjutnya ada banking. Di sini tuh ada spend money, biasanya untuk mencatat transaksi yang bersifat pengeluaran untuk keperluan usaha, seperti pembelian perlengkapan, membayar biaya-biaya. Lalu ada print checks, ini tuh gunanya untuk mencetak hasil cek yang kita buat sendiri.
Lalu ada receive money, ini tuh kebalikan dari spend money. Receive money ini untuk mencatat transaksi penerimaan cash selain dari customer, seperti penerimaan peminjaman uang, pendapatan bunga dari bank. Lalu ada prepare bank deposit, ini itu untuk mencairkan cek atau giro yang kita dapat dari customer. Lalu ada bank register, di sini itu untuk melihat mutasi setiap kas di bank dan juga bisa menambahkan transaksi perbankan. Lalu ada reconcile akun. Di sini tuh adalah untuk rekonsiliasi bank secara manual. Lalu ada transaction journal ini untuk melihat jurnal yang kita buat tadi di banking. Di sini selanjutnya masih ada tools aplikasi, yaitu ada fitur sales. Ini adalah ruang lingkup penjualan serta laporan yang nantinya dapat dianalisis atau disajikan yang berhubungan dengan proses penjualan dan juga piutang dagang. Di tampilan modul ini ada receive payment, ini gunanya untuk penerimaan pembayaran hutang, dan ada print atau email invoice gunanya untuk kita mengirim tagihan kepada customer dan juga mencatat ke piutang perusahaan. Selanjutnya ada time billing. Di sini tuh ada activity list, itu suatu jasa atau service yang nantinya akan dijual kepada customer atau bisa dipakai oleh perusahaan itu sendiri dengan sistem perhitungan pembayaran ini tuh per jam. Lalu ada enter activity slip. Di sini adalah tagihan kepada customer secara manual melalui modul sales. Di sini ada activity log, ini adalah kumpulan dari activity slip yang dilakukan dengan tampilan menu detail view. Lalu di sini ada prepare time billing invoice, ada transaction journal. Di sini merupakan tampilan dari modul sales dan juga time billing yang ada di ABSS. Selanjutnya masih ada tools aplikasi. Fitur selanjutnya ada purchase. Ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara tunai maupun kredit, pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat retur pembelian, penerimaan uang dari pemasok. Ini merupakan tampilan dari modul purchase. Selanjutnya ini ada dari modul inventory. Biasanya ini adalah untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagang, seperti mencatat, mengubah, menghapus, menetapkan, dan menyediakan harga persediaan. Di sini ada item register, ini adalah form untuk menentukan kuantitas barang dan histori atas inventory yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada item list, ini adalah suatu daftar item yang nantinya akan diperjualbelikan dan nantinya akan masuk ke dalam pembuatan invoice. Di sini ada set item price, di sini bisa mengubah untuk harga jual suatu barang. Sekian presentasi dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Mahanani Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahanani Mukti akan melanjutkan presentasi dari teman saya Dian Rahmawati. Selanjutnya adalah bagian bab 2 landasan teori untuk tools aplikasi pengenalan fitur pada ABSS Primer V20 untuk bagian menu card file. Menu card file ini adalah menu yang kita pilih ketika kita akan membuat data awal perusahaan mengenai data pelanggan, data pemasok, dan data karyawan. Dan untuk cara membuat menu pada card file ini untuk memasukkan data pelanggan, pemasok, dan karyawan, pertama kita pilih card list, lalu pilih jenis all cards, kemudian pilih tombol new. Nanti pada kotak dialog yang muncul untuk card file kita klik di tab profile dan isi sesuai dengan data yang akan kita masukkan. Kemudian bab 3 untuk metode penelitian tinjauan perusahaan. Tinjauan perusahaan sendiri adalah sebuah penelitian tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta deskripsi jabatan yang ada pada suatu perusahaan. Dan pada kali ini kami akan membahas mengenai sejarah perusahaan dari Jakarta Skin Center. Jakarta Skin Center sendiri berdiri pada tanggal 21 Februari di tahun 1993. Diresmikan oleh Wakil Presiden Bapak Sudarmono, SH.
Klinik Jakarta Skin Center ini bernaung di bawah pimpinan PT Sarana Kirana Nirmala atau yang lebih dikenal dengan PT Skin dan memiliki lebih dari 12 dokter spesialis kulit dan kelamin yang terjamin kredibilitasnya. Dan dari tahun ke tahun, Klinik Jakarta Skin Center selalu mengalami peningkatan kunjungan pasien dan kunjungan yang tertinggi tercatat sebanyak 35.920 orang di tahun 2003. Dan di Indonesia, Klinik Jakarta Skin Center ini merupakan klinik pertama yang mempelopori berbagai penggunaan alat teknologi modern dan untuk visi yang diambil dari Jakarta Skin Center ialah menjadi pusat kesehatan kulit yang dapat memberikan pelayanan secara paripurna terbaik serta bertanggung jawab dan menjadi pusat rujukan nasional untuk kasus-kasus kulit yang tidak bisa ditangani di klinik-klinik kecantikan yang lain. Selain itu, misi dari berdirinya Jakarta Skin Center ialah memberikan pelayanan yang lengkap, memberikan solusi terhadap masalah kulit, baik pasien yang datang langsung ataupun yang dirujuk dari dokter atau spesialis kulit yang lainnya, menggunakan terapi yang tepat guna keberhasilan kesembuhan. Kemudian adalah mengenai struktur organisasi dan fungsi dari Jakarta Clinic Center. Untuk struktur organisasi sendiri ialah suatu diagram yang menggambarkan rantaian perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan kedudukan pemimpin. Selain itu, fungsi dari struktur organisasi sendiri adalah sebagai kerangka kerja yang membagi tugas pekerjaan di setiap kelompok yang dikoordinasikan secara formal. Untuk Jakarta Skin Center ini mengambil bentuk struktur organisasi lini, garis atau komando. Bentuk ini adalah bentuk yang paling tua dan pertama kali muncul atau digunakan di kalangan militer. Diciptakan oleh Henry Fayol dan merupakan bentuk yang paling sederhana yang disebut juga organisasi komando karena puncak pimpinan dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal atau satu-satunya, sedangkan satuan-satuan unit di bawahnya merupakan orang-orang yang disebut sebagai unsur pelaksana yang terlibat langsung dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk pimpinan kekuasaan tunggal atau yang pertama ini adalah direktur utama. Direktur utama ini bertanggung jawab atas kelancaran keseluruhan proses produksi dan pemasaran, mencari investor, menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan perusahaan dengan dibantu oleh para manajer. Lalu di bawahnya kedudukan yang pertama adalah Direktur R&D. Itu menyusun rencana strategis pengembangan perusahaan, menjaga mutu produk agar memenuhi selera konsumen. Lalu yang setara dengan Direktur R&D adalah Wadir Medis. Wadir Medis ini menyusun rencana kebutuhan pelayanan medis, melakukan koordinasi dengan berbagai unit-unit terkecil. Lalu ada yang setara dengan Wadir Medis juga untuk Wadir Umum Keuangan. Ini merencanakan sumber-sumber keuangan, mengatur pengakulasian dan penggunaan dana. Lalu di bawah naungan Wadir Medis ini ada bagian apoteker. Apoteker ini tugasnya meracik, memberikan obat dan menjelaskan cara pemakaian kepada pasien. Lalu untuk manajer ini ada di bawah naungan Wadir Umum dan Keuangan. Ini mengatur seluruh karyawan klinik bertanggung jawab terhadap segala aturan personalia ataupun terhadap pelayanan umum. Kalau untuk manajer keuangan ini juga ada di bawah naungan Wadir Umum dan Keuangan. Ini bertanggung jawab dalam pengaturan cash flow perusahaan, membuat perhitungan biaya guna kelancaran produksi. Kalau untuk perawat ini ada di bawah naungan Wadir Medis yang menjaga kebenaran dan ketetapan rencana kebutuhan tenaga keperawatan.
kebenaran dan ketetapan program pengembangan dalam pelaksanaan pelayanan demi kelangsungan dan keberhasilan kesembuhan pasien. Kalau untuk selanjutnya, finance ini tentunya ada di bawah naungan Wadir Umum dan Keuangan, bertugas menyusun arsip-arsip yang berhubungan dengan anggaran, menyusun dan membuat daftar gaji pegawai, menyusun dan membuat uang makan pegawai. Kemudian umum, ini mengelola surat masuk dan surat keluar, meregister surat-surat yang akan dikirimkan langsung maupun yang akan dikirimkan melalui pos. Untuk staf keuangan, menyusun rencana kebutuhan pelayanan medis, melakukan koordinasi dengan bagian unit-unit terkecil. 3 bagian terakhir ini adalah di bawah naungan Wadir Umum dan Keuangan. Selanjutnya, bab terakhir atau bab 3, ini membahas mengenai tinjauan kasus. Tinjauan kasus ini berisikan penjelasan tentang rumusan masalah yang ditemukan selama penelitian, metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, kesimpulan, dan saran. Untuk dari metode penelitian yang digunakan, di sini kita menggunakan 2 metode, observasi dan studi pustaka. Untuk observasi sendiri, kita melakukan penelitian terhadap pencatatan yang dilakukan pada klinik Jakarta Skin Center untuk bagian keuangannya. Dan kalau untuk studi pustaka, di sini kita membaca referensi dari jurnal-jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu. Dan permasalahan yang ditemukan selama melakukan observasi penelitian pada klinik Jakarta Skin Center ditemukan beberapa, yaitu kehilangan bukti transaksi, pembuatan laporan keuangan yang lambat, pengambilan keputusan bisnis yang lambat juga. Dan permasalahan ini diakibatkan dikarenakan untuk pencatatan yang dilakukan untuk keuangannya masih menggunakan sistem manual yang berimpact pada waktu yang cukup lama yang digunakan, kesalahan perhitungan atau human error, dan laporan keuangan yang dibuat tidak akurat. Dan dari permasalahan tersebut, di sini kami membuat kesimpulan bahwa dari sistem pengelolaan manual, di sini banyak memiliki kekurangan yang berakibat pada lambatnya perkembangan dari Jakarta Skin Center sendiri. Dan di sini sarannya bisa merubah dari sistem pencatatan manual yang tadi beralih ke sistem yang terkomputerisasi dengan menggunakan salah satunya aplikasi ABSS. Dan tentunya adalah melatih sumber daya manusia atau karyawan yang bekerja pada bagian keuangan di Jakarta Skin Center sendiri untuk terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Karena jika tidak terbiasanya atau tetap terjadinya human error, kesalahan pemasukan data, yang nantinya data yang akan dihasilkan untuk laporan keuangannya pun tetap tidak akurat atau tetap tidak bisa digunakan dalam pengambilan keputusan dari orang-orang yang berkepentingan di Jakarta Skin Center sendiri. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh transaksi yang terjadi pada klinik Jakarta Skin Center yang nanti akan kita coba praktekkan langsung pada aplikasi ABSS Primer V20-nya. Explore, What's New, dan Exit. Menu open ini kita pilih ketika kita sudah membuat data perusahaan. Kalau untuk create ini kita pilih ketika kita akan membuat data perusahaan yang baru, karena kita akan membuat menu create. Ketika kita klik akan muncul halaman selamat datang untuk aplikasi ABSS-nya, lalu kita bisa klik next saja. Kemudian di sini adalah untuk pengisian informasi dari perusahaan. Kita isi sesuai dengan data perusahaan yang ada.
Jika sudah kita isi sesuai dengan data perusahaan, kita bisa klik next saja. Kemudian ini adalah informasi data keuangan yang akan kita buat. Ini kita pilih tahunnya, tahun 2021. Ini adalah bulan terakhir kita akan buat data keuangannya, dan ini adalah data awalnya. Bisa kita pilih Januari, lalu untuk bulannya kita pilih 12. Kemudian kita klik next saja, lalu kita pilih yang pertama yang menggunakan list yang sudah disediakan dari ABSS-nya. Kemudian di sini industri dari perusahaannya disesuaikan dengan industri perusahaan tersebut yang dibuatkan. Kalau saat ini kan Jakarta Skin Center bergerak pada bidang pelayanan kesehatan, jadi untuk pemilihan menunya adalah service. Kemudian kita klik next, kemudian next lagi. Lalu ini kita pilih yang Commerce Center. Lalu sini sudah terbentuk untuk data perusahaannya. Lalu menu pertama yang tampil adalah card list. Card list tadi adalah menu yang dipilih ketika kita akan memasukkan data perusahaan seperti karyawan, data customer, atau data supplier. Lalu misalkan kita akan memasukkan data customer, kita pilih menu yang card list, lalu pilih tab new, lalu di sini kita pilih card tipenya sesuai dengan data yang akan kita masukkan. Kita pilih customer, lalu isi dengan nama customernya, lalu klik enter, lalu baru muncul kolom-kolom yang berikutnya. Untuk card ID ini biasanya wajib diisi dengan kode dari customernya. Lalu address atau alamat. Jika sudah diisi sesuai dengan kebutuhan yang ada, kita bisa klik next saja. Dan kalau sudah terbentuk atau sudah kita isi sesuai, datanya akan muncul di bawah seperti ini. Lalu kita klik close. Lalu tadi kita akan coba memasukkan data transaksi yang terjadi pada Jakarta Skin Center pada bulan Maret. Itu pertama adalah diterimanya uang atas jasa konsultasi dokter. Diterimanya uang ini adalah pendapatan jasa, jadi kita masukkan di jurnal umum, atau kita pilih pada menu account, di record journal entry kita klik, lalu ini data tanggalnya kita isi dengan sesuai tanggal transaksinya. Di tanggal 1 di bulan Maret. Kemudian untuk bagian account-nya ini kita isi ini kita pilih kas, lalu masukkan nominalnya sesuai dengan transaksi yang terjadi. Lalu di bawahnya ini pendapatan jasa. Kita isi di bagian kreditnya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah sesuai dengan data transaksinya, kita bisa langsung klik record. Jika sudah seperti ini, sudah selesai. Lalu kita lihat lagi untuk transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua ini terjadi di tanggal 1 juga, diterima uang atas pembelian krim wajah paket lengkap. Karena penjualan ini secara tunai, maka kita masukkan juga di jurnal umum. Atau yang sama seperti tadi, kita tulis sesuai dengan keterangannya. Ini bagian kas sebesar Rp800.000.
Lalu bagian yang bawahnya adalah bagian penjualan di kredit. Kalau sudah seperti ini, kita klik lagi record. Berarti ini sudah terisi. Lalu untuk mengecek dari datanya sudah masuk atau belum yang sudah kita buat, kita pilih yang all. Kita pilih tanggalnya, kita masukkan sesuai tanggal bulannya. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, tadi adalah data transaksi yang sudah kita buat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.